Bab 009. Tadi di kantor banyak sekali pekerjaan yang belum selesai, sayang. Ditambah tadi ada klienku dari luar kota mendadak mengadakan pertemuan, jadi aku telat deh pulang sampai rumah. Memangnya kenapa, kamu kangen seharian gak ketemu aku? Tanya Sagara sambil mengecup pucuk kepala istrinya. Zara enggan untuk menjawabnya, ia malah tersipu malu. Kemudian muncullah pikiran nakalnya terhadap istrinya, tiba-tiba Saga membopong tubuh Zara, sehingga Zara terkejut bukan main. Mas, lepas ih. Nanti kalau sampai Momi lihat kan malu. Pintanya sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ngapain mesti malu segala sih, ingat ya dengan janjimu yang tadi pagi. Zara malah mengerutkan kedua alisnya. Janji yang mana? Jawabnya berpura-pura lupa. Kau jangan mendadak amnesia seperti ini, sayang. Kau pasti tahu apa yang aku mau. Jawabnya sambil menaikkan kedua alisnya, dan Zara pun tahu jika itu adalah sebuah kode alamiah. Dasar omes kamu mas. 2. Bodoh amat. Jawabnya sembari membawa Zara ke kamar tidur mereka. 31. Tes DNA. Menjelang pagi, Zara masih tertidur pulas akibat peristiwa sen malam. Saat ini tubuh polosnya hanya tertutup oleh selimut tebal. Lagi-lagi Zara dibuat kok oleh suaminya sendiri sampai dirinya lemah tak berdaya. Dan ini adalah kesempatan emas Saga untuk mengambil beberapa helai rambutnya untuk dilakukan tes DNA, yang rencananya akan dilakukan siang ini, pas jam makan siang kantor. Saga sendiri sudah tidak sabar untuk mengetahui hasilnya. Setibanya di kantor, Saga cukup kaget karena Laura mendadak datang sambil membawa tote bag. Saga langsung tengok ke kanan dan ke kiri, karena takut ada salah satu anggota keluarganya yang melihatnya. Apalagi dengan beraninya Laura memeluk tubuh Sagara di depan lobi, sontak karyawan lain yang tadinya fokus dengan pekerjaan mereka, kini pandangannya malah teralihkan pada bos besar mereka, sampai akhirnya Saga memutuskan membawa secara paksa Laura ke dalam ruangannya. Sambil menjambak rambutnya lalu mengusap tengkuk lehernya, Saga benar-benar tidak percaya jika wanita di hadapannya kali ini telah melakukan hal senekat ini. Laura, apa yang kau lakukan di sini? Kau jangan membuatku menjadi resah seperti ini. Keluhnya sangat kesal. Maafkan aku Saga, aku hanya sengaja datang ke sini karena aku telah membuatkan sarapan untukmu, kau pasti suka. Ujarnya tanpa ada rasa penyesalan sedikitpun. Akhirnya Saga meraih tote bag tersebut yang isinya terdapat makanan untuknya. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi dari sini. Pintanya terlihat gusar. Ya sudah, tapi nanti jadikan kita ngedate malam minggu besok. Tanya kembali Laura. Saga pun sangat kesal atas sikap wanita di hadapannya yang sangat cerewet, padahal sebelumnya ia sudah memberitahunya lewat pesan singkat. Hanem. Jawabnya tanpa ekspresi. Akhirnya Laura bergegas pergi sambil melambaikan tangannya dan memberikan sebuah ciuman dari jarak jauh. Saga sendiri serasa ingin muntah saat mendapatkan perlakuan seperti itu. Sangat menjikan, cuy. Keluhnya. Tanpa disadari rupanya John sedari tadi telah menonton adegan tuannya dengan wanita yang memiliki nama Laura. Cek. Cek. Tuan, Tuan. Sampai kapan Anda akan terus terjerat dalam permainan seperti ini? Sampai aku mendapatkan bukti kejahatannya Felix, dan aku yakin jika lewat Laura, semua kejahatan si berdebah Felix akan terbongkar. Kau tahu sendiri kan, penjagaan di perusahaan itu sangatlah ketat, bahkan saat masuk ruangan Tuan Felix,
tidak diperbolehkan membawa ponsel ataupun kamera sejenisnya. Cetusnya sambil mendengus kesal. Lihat Tuan, saya sangat mengerti apa yang Tuan maksud. 32. Baguslah kalau kau mengerti John, aku sedang berusaha mempengaruhi Laura agar ia mau bersekongkol denganku dan aku sengaja menyebarkan berita palsu terhadap Laura agar ia membenci papahnya sendiri. Wah. Tidak disangka Anda memang pandai melakukan hal seperti ini Tuan, tapi Anda harus tetap waspada dan berhati-hati. Ujarnya memberikan peringatan. Tenang saja John. Ada Komisaris Wiratama dan juga pihak lainnya yang berada di belakangku, ditambah dengan kekuatan kita, aku yakin Felix tidak akan bisa menembus benteng pertahanan kita. Ujarnya sangat percaya diri. Menjelang makan siang, Saga menemui Komisaris Wira di Rumah Sakit Polri Jakarta, kini dengan didampingi beberapa pengawal, Saga merasa keadaannya saat ini cukup aman. Kemudian ia menyerahkan 2 helai rambut milik istrinya yang dimasukkan ke dalam plastik kecil dan tertutup rapat. Terima kasih atas kerjasamanya Tuan Sagara, kemungkinan besok pagi hasilnya sudah turun. Tukasnya. Semoga saja hasilnya bagus. Jawab Sagara penuh harap. Semoga saja Tuan. Balasnya sambil menepuk bahu Sagara. Setelah melakukan pertemuan dengan Komisaris Wira, kini Sagara menyempatkan diri untuk berkunjung ke Hotel Rafflesia, dan ada seseorang yang ia ingin temui di sana. Permisi. Masuklah, Dewi. Ucapnya. Kemudian Dewi duduk di kursi sofa dan berhadapan langsung dengan Sagara. Aku mengundangmu datang ke sini karena aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung padamu, berkat ide dan nasihat darimu, hubunganku bersama dengan Zara, semakin membaik bahkan jauh lebih baik, dan aku ingin memberikan ini untukmu sebagai ucapkan rasa terima kasihku padamu, karena kau sudah mau membantuku untuk membujuk istriku. Ujarnya dan langsung mengasongkan cek dengan nominal yang cukup fantastis. Ya ampun, ini kebanyakan Tuan. Sudahlah, kau ambil saja Dewi. Uang yang aku berikan padamu tidaklah sebanding dengan kebahagiaan yang telah aku peroleh. Jika kau butuh bantuanku kau langsung saja menghubungiku. Ujarnya sambil melemparkan senyum ke arah Dewi. Dewi pun terus mengucapkan kata terima kasih atas kebaikan yang telah Tuan Sagara berikan padanya. Setelah selesai menemui Dewi, kini Saga memutuskan untuk kembali ke perusahaan Shailendra Group. Kediaman Shailendra. Hari ini rencananya Zara akan pergi bersama dengan Akila dan juga Maura. Mereka berdua merengek ingin pergi ke salah satu mall dekat tempat tinggal mereka, dan kebetulan seminggu yang lalu mall tersebut baru saja launching. Kemudian Zara meminta izin terlebih dahulu kepada suami dan juga ibu mertuanya. 33. Setelah mendapatkan izin, akhirnya mereka bergegas pergi menuju mall sambil didampingi oleh 3 orang pengawal, termasuk Rian di dalamnya. Tidak lupa Suster Mira dan juga Widya, ikut mendampingi. Setibanya di mall, Maura dan Akila tampak begitu senang. Ini keduanya berencana untuk berburu perlengkapan menggambar eksklusif edisi spesial, dan hanya ada hari ini saja. Itu sebabnya mereka berdua merengek ingin pergi ke mall. Zara sempat menepuk jidatnya, padahal tinggal bilang saja, pasti akan langsung dibelikan. Bunda Zaraku tersayang, membeli sendiri dan dibelikan itu beda loh Bun. Apalagi rencananya hari ini akan ada pelukis terkenal yang secara langsung akan memberikan hadiah eksklusif beserta tanda tangannya. Betul banget Maura, kalau tidak salah nama pelukisnya itu Kak Ray Senja. Wow,
Nama yang keren ya, Bunda jadi penasaran dengan pelukis yang kalian sebutkan itu. Ucapnya sambil merangkul kedua putrinya. Sebentar lagi kok Bun, aku lihat pengumumannya di website, fan meet-nya dimulai jam 4 sore, tinggal menunggu 30 menit lagi. Ya sudah kalau begitu ayo kita tunggu, Emma bagaimana kalau kita menunggu sambil menikmati cemilan, perut Bunda mendadak lapar nih. Oke siap deh Bunda. Jawab Maura. Aku juga kebetulan lapar Bun. Balas Lala. Dasar perut gentong. Ejek Maura. Kau menyebalkan sekali Maura. Jawabnya tidak suka. Sudah kalian jangan bertengkar, bagaimana kalau kita makan es krim, mau tidak? Ajak Zara. Mau. Mau Bunda. Sahut Maura dan juga Akila. Kini mereka bergegas menuju tempat yang menjual es krim. Wah, es krimnya enak ya Maura. Lia Lala, enak sekali es krimnya. Balas Maura. Setelah es krim ludes, kini mereka kembali pergi ke tempat semula, di mana akan diadakannya fan meet dengan seorang pelukis terkenal yakni Ray Senja. Entah kenapa Zara merasa tidak asing dengan nama tersebut. Dan akhirnya orang yang telah ditunggu pun datang dan secara tiba-tiba segerombolan orang datang ke tempat tersebut. Beruntungnya ada pengawal Rian dan juga dua rekannya, sehingga Zara, Maura dan Akila tidak harus berdesakan dengan pengunjung lain. Ketika seorang pelukis Ray Senja muncul, Zara sangat terkejut dengan kemunculannya. Kak Rayhan. Ucapnya sambil melotot ke arah Ray. 34. Siapakah Ray Senja? Zara benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat saat ini. Pria yang dulu pernah menjadi orang terdekat kakaknya, yakni mendiang ibunya Akila, kini telah muncul di hadapannya. Zara sampai menutup mulutnya dengan kedua tangannya, karena serasa mimpi bertemu kembali dengan Rayhan. Maura dan Akila lebih memilih antrian terakhir karena rencananya mereka berdua ingin bisa sekedar mengobrol lebih lama dengan sang idola. Ternyata Maura dan Akila sangat mengagumi hasil karya lukisan Ray Senja. Ray sempat terpaku saat bertemu dengan Zara. Masya Allah, Zara. Kaukah itu? Tanyanya dengan mata yang berbinar. Lia Kak Ray, ini aku Zara Hafizah. Jawabnya tersenyum senang. Maura dan Akila menatap tidak percaya, jika bunda mereka mengenal sosok seorang pelukis terkenal. Akhirnya Kak Ray bisa meraih semua mimpi-mimpinya kakak selama ini. Congrats ya Kak. Ucapnya sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tanpa ada keraguan, Ray pun meraih tangan Zara, lalu menggenggamnya dengan erat. Bagi Ray, Zara sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. 3. Bunda kenal sama pelukis Kak Ray Senja? Tanya Melaura tidak percaya. Lia Bun, kok gak pernah cerita sih sama kami berdua? Sambung Lala. Mana Bunda tahu kalau kalian berdua ngefans sama temannya Bunda? Iya kan Kak Ray? Tanya Zara. Kemudian Ray mendekat ke arah Maura dan Akila, lalu ia berjongkok agar bisa sejajar. Jadi kalian ini fansnya Kak Ray ya? Wah suatu kehormatan sekali untuk Kak Ray, karena diidolakan oleh gadis kecil yang sangat cantik seperti kalian berdua, Emma. Kira-kira di mana Kak Ray harus tanda tangan? Puji Ray sambil tersenyum ramah ke arah Maura dan juga Akila. Lalu Lala dan Maura menunjukkan buku gambar milik mereka, di mana di dalam buku gambar tersebut terdapat hasil karya Maura dan juga Akila.
Ray sempat menatap takjub akan hasil gambar kedua anak kecil di hadapannya. Yang sebelah kanan punya Maura, dan yang sebelah kiri punyanya Lala, Kak Ray. Sahut Maura. Saat Ray memperhatikan gambar milik Lala, entah kenapa ia merasa gambarnya ada kemiripan dengan gambar hasil karyanya. Ray sendiri berdecak kagum atas karya milik Lala, sedangkan karya milik Maura, memang mesti harus diasah kembali, tapi dari gambar tersebut sudah memiliki karakter si pembuatnya. 8. Wah, ternyata kalian berdua sangat berbakat. Kalian mau tidak ikut bergabung di sanggarnya milik Kak Ray? Nanti di sana, Kak Ray akan ajarkan kalian soal melukis. Karena desain gambar kalian sudah sangat bagus, tinggal dipoles sedikit lagi. Pasti hasilnya sempurna. Tuturnya sambil melirik ke arah Akila, karena jujur saja Ray begitu tertarik akan 35. Hasil gambarnya. Baik Maura dan juga Akila, keduanya merengek agar diizinkan untuk ikut di sanggarnya milik Kak Ray. Anak-anak, Bunda tidak bisa memutuskan masalah ini secara sepihak, kalau Bunda sih oke. Oke saja, tapi kita mesti izin dulu sama Papa, ya. Anjur Zara meyakinkan kedua putrinya. Siap Bunda, nanti biar aku dan Akila ngomong langsung sama Papa. Balas Maura sambil adu tos dengan Lala. Karena hari sudah semakin sore, Zara memutuskan untuk segera kembali ke kediaman Shailendra. Tidak lupa sebelum mereka berpisah, Ray dan juga Zara saling bertukar nomor ponsel agar lebih memudahkan komunikasi di antara keduanya, mengingat kedua putrinya sangat berminat untuk mengikuti kelas melukis di sanggar milik Rayhan. Ya sudah Zara, sampai ketemu di hari Sabtu ya, aku tunggu kehadiranmu dan juga kedua putrimu. Ujarnya sambil berpamitan kepada Zara dan juga Maura serta Akila. Kediaman Shailendra. Saat tiba di rumah, baik Maura dan juga Akila, keduanya terus saja mengoceh dan menceritakan apa yang telah terjadi tadi saat di mall kepada Nyonya Jelita. Dengan seriusnya Nyonya Jelita menyimak setiap ocehan kedua bocah yang menurutnya sangat lucu dan menggemaskan. Ia pun sampai melirik ke arah menantunya. Zara sendiri malah tertawa kecil dibuatnya, karena kedua bocah di hadapannya terus saja mengoceh seperti burung beo. Hari ini Zara benar-benar tidak habis pikir atas kegigihan kedua putrinya. Biasanya sebelum jam 9 malam, keduanya sudah tertidur pulas, tapi kali ini mereka berdua memaksakan diri untuk tidak tidur terlebih dahulu sebelum bertemu dengan papa mereka. Bun, kok papa lama sekali sih nyampenya? Tanya Maura sampai menguap, dan mengeluarkan bulir bening dari sudut matanya. Maura, dan juga Akila, kalian tidur saja Gih. Biar nanti Bunda yang ngomong langsung sama Papa, gimana? Benar ya Bun, bujuk dan rayu Papa ya, biar Papa mengizinkan aku dan Lala ikut kursus melukis di sanggarnya Kak Ray Senja. Pintanya. Beres Maura. Jawabnya sambil mengacungkan kedua jempolnya. Akhirnya Maura dan Akila memutuskan untuk segera tidur, karena keduanya sudah sangat mengantuk. Malam ini Saga benar-benar pulang cukup larut, yakni jam 10 lewat beberapa menit. Zara sendiri sampai beberapa kali menguap karena dirinya pun sudah sangat mengantuk dan juga lelah. Seperti biasanya, Zara menyambut suaminya dengan penuh sukacita. Saga sendiri merasakan semua rasa lelahnya sirna begitu saja setelah melihat istri tercintanya. Akhirnya aku bisa melihat wajah cantikmu, kau tahu selama di kantor, aku terus memikirkanmu. Ujarnya sembari mencium pucuk kepala istrinya berkali-kali. Benarkah?
Tapi kok aku tidak ya? Balasnya dengan sengaja ingin menggoda suaminya. Oh begitu ya, sepertinya kau harus diberikan hukuman, agar kau selalu merindukanku setiap saat. Omelnya dengan 36. Menaikkan kedua alisnya, dan Zara pun tahu maksud dan tujuan suaminya bersikap seperti itu. Sudahlah mas, mendingan kamu mandi gih sana, tumben keringatmu bau asem. Ledek Zara dengan sengaja. Lalu Saga pun merasa minder saat dirinya dikatai tubuhnya bau asam, padahal pada kenyataannya, tubuh suaminya selalu tercium wangi. Zara memang sengaja melakukan hal itu agar suaminya bisa berpikir dengan jernih saat bersamanya, bukannya berpikir hal yang tidak-tidak. Setelah Saga selesai membersihkan dirinya, ia mencoba mendekati Zara. Gimana? Apa tubuhku masih bau asam? Tanyanya sambil menaikkan kedua tangannya. Melihat sikap suaminya yang seperti itu, Zara malah tertawa geli dibuatnya. Sudah wangi kok mas. Jawab Ria. Saga pun merasa sangat lega. Kemudian ia menyempatkan diri untuk mengajak ngobrol istrinya sejenak sebelum dirinya memutuskan untuk tidur. Bagaimana tadi di mall? Apa kamu tidak kerepotan pergi bertiga bersama anak-anak? Tanyanya sambil mengelus rambut istrinya yang sengaja digerai. Kini keduanya sudah berada di atas ranjang tempat tidur, di mana Zara dengan nyamannya bersandar di area dada bidang suaminya. Kerepotan sih enggak mas, justru aku dan anak-anak merasa sangat senang. Kau tahu tadi Maura dan Akila bertemu dengan idola mereka. Saga sempat terkejut atas perkataan dari Zara. Idola. Sejak kapan Maura memiliki seorang idola? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Semenjak Maura suka menggambar bersama Akila, dan ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu mas, ini mengenai permintaan Maura dan juga Akila. Apa itu, sayang? Ceritakanlah padaku. Ucapnya sambil menatap serius Zara. Mereka ingin ikut kursus melukis di sanggarnya milik Ray Senja, gimana mas, boleh tidak? Tanyanya cukup menegangkan karena tiba-tiba saja raut wajah suaminya berubah menjadi kecut. Zara sempat berpikir jika suaminya tidak akan memberikan izin. Tergantung kamunya juga. Cakapnya telah membuat Zara kebingungan. Maksudnya tergantung bagaimana mas? Aku tidak mengerti maksud perkataanmu itu. Tanyanya cukup geram. Ya tergantung kamu melayaniku malam ini, kalau memuaskan, aku akan menyetujuinya, tapi kalau mengecewakan, aku tidak akan memberikan izin. Cetusnya sambil menaikkan kedua alisnya, senyum liciknya benar-benar ia tunjukkan kepada Zara. Kali ini Zara sampai mengepalkan kedua tangannya, ingin rasanya ia memukul wajah suaminya yang sangat menyebalkan dan bertampang seperti manusia tanpa dosa. Bagaimana sayang, apa kau sanggup dengan syarat yang aku ajukan? Tanya kembali Saga. 37. Kau sangat menyebalkan mas, kenapa harus dengan cara seperti ini sih? Keluhnya tidak terima. Ya sudah kalau tidak mau, berarti aku tidak akan memberikan izin, dan sebaiknya aku tidur saja. Jawabnya sembari menaikkan selimut dan menutupi sebagian tubuhnya. Dengan terpaksa dan demi kebahagiaan kedua putrinya, Zara pun rela melakukan apa yang diminta oleh suaminya. Kini Zara sengaja duduk di atas pangkal paha suaminya, kemudian ia menanggalkan seluruh pakaian tidur miliknya. Baiklah, jika ini adalah maumu, aku akan menuruti semua keinginanmu. Ucap Zara dengan tubuh polosnya dan berwajah merona.
Saga pun tidak menyangka jika istrinya akan melakukan hal ini, padahal ia hanya sengaja ingin menggodanya, tapi ya sudahlah, memang sedari tadi inilah yang ia harapkan. Malam ini Zara lah yang telah memegang kemudi dan mengendalikan malam panasnya. Saga sempat dibuat kewalahan atas keagresifan istrinya saat ini. Tidak kusangka seekor kelinci kecil bisa menaklukkan seekor singa sepertiku, cek. Cek. Batinnya begitu senangnya. 4J. Off. Re Senja. 38. Kejutan besar untuk Zara. Menjelang pagi hari, Zara benar-benar dibuat malu atas sikapnya yang semalam. Sambil bercermin di depan pantulan cermin, Zara kembali teringat apa yang sudah ia lakukan semalam, benar-benar serasa bukan dirinya. Kenapa semalam aku bisa berubah menjadi liar seperti itu? Tanyanya dalam hati. Kemudian Saga keluar dari dalam kamar mandi, lalu ia menghampiri istrinya yang sedang merias wajahnya, dan dengan rambut yang masih basah dan dililit oleh handuk kecil, sehingga leher jenjangnya terekspos begitu nyata. Seketika Saga memeluk Zara dari arah belakang lalu mengecup tulang selangkah hingga ke area leher. "Mas, sudah hentikan," geli tahu. Protesnya sambil menghindar. Bukannya menyudahi, Saga malah menghirup aroma rambut Zara yang sangat wangi, sampai-sampai hidung mancungnya menempel di telinganya. "Kau pakai sampo apa sih? Kok wanginya bikin candu?" "Sudah deh mas, jangan banyak tanya, aku kan pakai sampo yang ada di dalam kamar mandi." Cakapnya merasa tidak nyaman atas perlakuan suaminya yang masih memeluknya. Kemudian Zara memutar balik tubuhnya, ditatapnya wajah suaminya. Zara cukup terkejut saat mendapati noda merah di sekitar leher suaminya. "Ya ampun, kenapa banyak tanda merah di lehermu mas?" tanya Zara tidak percaya. "Loh, emangnya kamu tidak sadar jika ini semua akibat perbuatanmu semalam? Tidak kusangka kau bisa seagresif itu." "Stop. Jangan kau ucapkan kata itu lagi mas." Pintanya tertunduk malu. Saga malah senang jika membuat istrinya merona seperti itu, kemudian ia menyentuh dagu istrinya dan sedikit ia naikkan. Kap. Lagi-lagi Saga mengecup bibir ranum istrinya. "Mas Saga. Kan sudah aku bilang, harus ada ciuman selamat pagi," cetusnya. Lalu Saga pun bergegas untuk memakai pakaian yang sudah disediakan oleh Zara. Rencananya hari ini Saga akan pergi ke rumah sakit Polri untuk mengetahui hasil tes DNA kemarin, dan ia pun sudah mengatur janjinya dengan Komisaris Wira. Setibanya di rumah sakit Polri, Saga mulai merasakan ketegangan, apalagi saat Komisaris Wira menunjukkan amplop berwarna putih padanya. "Bukalah Tuan, karena menurutku Andalah yang pertama berhak untuk mengetahui semua ini," ucap Komisaris Wira. 39. Saga pun mengangguk, lalu meraih amplop berwarna putih tersebut. Perlahan ia membukanya, lalu mulai membaca isi hasil tes DNA tersebut secara detail. Saga sempat berulang-ulang membacanya, rasanya ia masih tidak percaya dengan hasil yang tertera di dalam kertas putih tersebut. "Ya Tuhan, aku masih tidak bisa mempercayai semua ini, Komisaris. Mungkin, ini semua sudah menjadi takdir, Tuan. Aku benar-benar tidak percaya jika hasil tes DNA menunjukkan jika 99,9% Zara adalah putri kandung dari Nyonya Kinan, dan mendiang Tuan Sastro Wardoyo, sulit untuk dipercaya," ucapnya sambil menggeleng. "Selamat ya Tuan,
Akhirnya Anda sudah bisa mengetahui asal-usul istri Anda yang sebenarnya. Sekarang tinggal Anda saja yang berhak untuk memberitahu semua ini terhadap istri Anda. Dan setelah itu, saya akan memberitahu langsung kepada Nyonya Kinaran, dan Nyonya Kinan tidak usah bersusah payah lagi untuk mencari putri bungsunya yang hilang. Dan dari istri Anda juga, kita bisa mengorek informasi, siapa pelaku yang telah menculiknya. Imbuhnya. Saga pun mengangguk patuh, dan rencananya malam ini setelah pulang dari kantor, ia akan memberitahu istrinya tentang semua ini, apalagi bukti hasil tes DNA sudah ada di tangannya. Sambil didampingi oleh John, Saga terus saja memandangi hasil tes DNA tersebut. Ia kembali melihatnya. Sungguh tidak bisa aku percaya, berarti aku menikahi seorang kakak beradik, ini benar-benar gila. Ujarnya sembari memijit pelipisnya. Saga belum bisa menerima kenyataan jika Mending istrinya adalah kakak kandung dari Zara, istrinya saat ini. Dunia ini sungguh sempit ya Tuan, ternyata jodohnya Tuan itu seorang kakak adik, takdir memang penuh dengan kejutan dan juga misteri. Ujar John sambil fokus mengemudi. Lihat John, aku tidak habis pikir saja akan menjadi seperti ini, semua di luar dugaanku. Kemudian mobil pun melaju menuju perusahaan Shailendra Group. Perusahaan Sastro Gemilang Group. Felix mengamuk saat mengetahui bahwa Komisaris Wiratama telah berhasil menemukan putri bungsu Nyonya Kinan. Maafkan saya Tuan, ternyata selama ini kita telah dikelabui oleh polisi menyebalkan itu. Saya pikir mereka masih melakukan pencarian di sekitar kampung Pancawati. Nyatanya itu semua adalah rencana mereka agar kita beranggapan para polisi Cecunguk itu hanya melakukan penyelidikan di sana. Nyatanya kita malah kecolongan. Kau yang tidak becus Ferdi, otakmu kau taruh di dengkul, sampai kau menjadi idiot seperti ini, Arkha. Sial. Geram Tuan Felix, kali ini ia benar-benar sangat marah, sorot matanya berubah menjadi nyalang, serta rahangnya yang mengeras, membuatnya ingin segera menghabisi putri bungsu Nyonya Kinan, yakni Zara Hafizah. Dan Tuan Felix mulai mengatur suatu rencana pembunuhan untuk Zara. Tiba-tiba saja Laura datang ke kantor papahnya, ia cukup terkejut saat melihat kantor papahnya berantakan, banyak file yang berserakan di atas lantai. 40. Pah, ada apa ini? Kenapa ruangan papa begitu berantakan? Tanyanya sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar ruang kerja papahnya. Felix pun memerintahkan Ferdi untuk angkat kaki dari ruangannya. Setelah kepergian Ferdi, Tuan Felix mencoba membujuk putrinya dan memberikannya penjelasan palsu atas apa yang telah terjadi. Namun sayangnya Laura tidak mudah percaya begitu saja. Apakah mungkin yang dikatakan Saga itu adalah benar? Jika Papa ingin menjodohkan aku dengan pengusaha tua Bangka Alfonso, karena perusahaan Papa terlilit hutang dan aku yang akan dijadikan jaminannya. Kalaupun iya, aku benar-benar marah atas tindakan Papa yang seenaknya seperti ini. Gerutunya dalam hati. Kemudian Tuan Felix mendapatkan panggilan telepon dari seseorang, dan tanpa disengaja ia menyebutkan nama Alfonso. Seketika Laura langsung tercekat dan ia percaya jika apa yang dikatakan oleh Sagara adalah benar adanya. Laura pun sampai mengepalkan kedua tangannya dan bergegas pergi meninggalkan papahnya seorang diri. Hari ini Saga memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia sudah tidak sabar untuk memberitahu istrinya mengenai kabar bahagia ini. Zara sendiri sempat terkejut ketika mengetahui suaminya telah kembali setelah ia melaksanakan sholat maghrib. Di dalam benaknya, Zara sangat ingin sekali sholat berjamaah dengan suaminya. Kali ini yang menyambut Saga adalah kedua putrinya dan juga Nyonya Jelita.
sedangkan Zara baru saja merapikan mukena yang baru saja selesai ia kenakan. Papa, tumben jam segini sudah pulang. Oh iya Pak, apakah semalam Bunda sudah bilang kalau aku dan Lala akan ikut kursus melukis? Sudah sayang, Papa memberikan izin untuk kalian berdua, yang penting kalian bahagia, buat Papa itu semua sudah lebih dari cukup. Lalu Saga memeluk dan mencium putrinya, kemudian Akila pun mendapatkan perlakuan yang sama. Baru kali ini Akila mendapatkan kasih sayang yang tulus dari Papa sambungnya, sangat kontras dengan dirinya dahulu saat menjadi putri sambung dari Jaka. Kemudian Zara bergegas menemui suaminya, dengan segera ia mencium punggung tangannya secara takzim. Saga pun membalasnya dengan mencium pucuk kepalanya, suatu pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa bahagia terutama Maura dan juga Akila. 1 jam kemudian, mereka makan malam bersama, lalu setelah selesai makan malam, mereka memutuskan untuk berkumpul di ruang keluarga, dan inilah waktu yang sangat tepat untuk memberitahu kepada istri serta ibu dan juga kedua putrinya tentang siapa sebenarnya Zara. Istriku, di depan Mama, Maura dan juga Akila ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu. Hal penting apa Saga? Kok Mama sangat penasaran? Tanya Nyonya Jelita dengan serius menatap putranya. Lia Mas, ada hal penting apa sih? Balas Zara. Kemudian mereka memperhatikan Saga secara serius. Lalu Saga mengambil sesuatu dari saku celananya. 41. Di dalam kertas ini, aku ingin memberikan informasi penting tentang hasil tes DNA kamu sayang. Tunjuk Saga ke arah istrinya. Otomatis Nyonya Jelita, Maura dan juga Akila terkejut atas pernyataan yang telah dilontarkan oleh Sagara, terutama Zara, ia jauh lebih terkejut. Apa maksud semua ini Mas? Tanya Zara dengan dahi mengkerut, kini rasa cemas mulai menyelimuti dirinya. Kau adalah putri kandung Nyonya Kinan dan Tuan Sastro Wardoyo, sayang. Kau dan mendiang istriku adalah seorang kakak beradik. Jawabnya dengan bola matanya yang berkaca-kaca. Apa? Ini tidak mungkin. Mas Saga jangan bergurau. Elak Zara. Lalu Saga pun menyerahkan surat hasil tes DNA tersebut kepada istrinya, dengan segera Zara meraihnya lalu ia membaca isi surat tersebut. Zara benar-benar dibuat syok dan tidak percaya atas apa yang sudah ia lihat di depan matanya. Masya Allah, ya Rab. Aku benar-benar seperti sedang bermimpi. Ucapnya sambil menangis haru. 42. Peluk Elbu, nak. Kini Zara hanya bisa menangis sejadi-jadinya, ada rasa sedih dan juga bahagia, keduanya telah tercampur menjadi satu. Saga mencoba menenangkan istrinya dengan memeluknya. Zara pun sangat membutuhkan seseorang untuk bisa menenangkan hatinya, dan ia merasa sangat beruntung telah memiliki seorang suami yang dengan tulus mencintainya. Maura dan Akila, keduanya ikutan menangis penuh haru saat menyaksikan bunda mereka menangis seperti itu. Sedangkan Nyonya Jelita, ia malah tersenyum senang karena Zara adalah putri dari sahabatnya, yang dulu sempat akan menjodohkan putranya dengan salah satu putri mereka, dan rupanya ini semua telah menjadi kenyataan. Naura dan Zara, kalian berdua adalah menantu terbaikku. Aku sangat beruntung putraku dipertemukan dengan kalian berdua. Ungkapnya dalam hati. Setelah tahu jika dirinya masih memiliki seorang ibu, Zara sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan ibunya, namun Saga sudah berjanji padanya untuk mempertemukan dirinya dengan Nyonya Kinan besok pagi di tempat yang sudah ditentukan oleh Komisaris Wira.
Sesuai yang sudah disepakati keduanya. Apalagi beberapa hari ini Nyonya Kinan terus mendapatkan teror, ia pun memutuskan untuk tetap berada di dalam rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Zara sudah tidak sabar menunggu besok, karena ia akan bertemu dengan ibu kandungnya. Saat berada di atas ranjang tempat tidur, Saga berusaha mengorek informasi tentang pelaku yang telah menculiknya. Lantas kamu masih ingat tidak wajah orang-orang yang telah menculikmu? Kemudian Zara mencoba mengingat kembali peristiwa naas yang telah menimpanya 20 tahun yang lalu. Maaf mas, aku tidak bisa mengingatnya, semuanya terlihat buram, yang aku ingat hanya 2 orang pria mengenakan baju serba hitam menggunakan sebuah topeng, salah satu dari mereka telah membekapku dan memukul kepalaku dengan stik baseball. Jawaban dari Zara membuat Saga semakin tersulut emosi. Kamu tenang saja sayang, aku akan membalas semua perbuatan mereka, karena telah membuatmu hidup menderita selama bertahun-tahun. Terima kasih mas, aku bersyukur telah dipertemukan denganmu. Ucapnya tersipu malu. Aku juga sangat beruntung telah memilikimu dan mencintaimu. Balasnya tersenyum senang. Oh iya mas, aku masih ingat dengan suara si penculik, suara itu selalu terngiang-ngiang di telingaku. Ujarnya meyakinkan suaminya. Benarkah itu? Iya mas. Saga pun berencana untuk memberitahukan hasil interogasinya terhadap istrinya kepada Komisaris Wira, siapa tahu saja bisa berguna, meskipun cukup sulit mengenali suara seseorang tanpa tahu wujud wajahnya seperti apa. 43. Pagi ini rencananya Komisaris Wira akan mempertemukan Nyonya Kinan dengan Zara, alias putri kandungnya yang selama ini ia cari. Komisaris Wira sengaja tidak memberitahu maksud dan tujuannya mengajak sang Nyonya Kinan pergi ke suatu tempat, otomatis Nyonya Kinan semakin penasaran dibuatnya. Kali ini tempat yang dijadikan untuk pertemuan mereka adalah kawasan area markas besar kepolisian, mengingat keselamatan Nyonya Kinan dan juga Nyonya Zara sempat terancam. Sampai saat ini para pelaku masih belum ditemukan, meskipun sudah ada yang mereka curiga, akan tetapi entah kenapa, Komisaris Wira merasa ada pihak lain juga yang ikut andil dalam kasus ini, dan semuanya masih belum bisa terpecahkan sampai saat ini. Bukti kuat untuk menjerat pelaku pun belum bisa untuk memberatkannya nanti di pengadilan. Di sini Komisaris Wira cukup kesulitan mencari identitas asli si pelaku, mengingat para pelaku ini merupakan orang kuat dan berpengaruh. Beruntungnya Saga memiliki suatu rencana besar dan ia pun sudah memberitahu langsung kepada Komisaris Wira, dan ia sangat setuju atas ide nekat yang dilakukan oleh Sagara. Zara sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan ibu kandungnya, sedangkan Nyonya Kinan masih penasaran kenapa dirinya dibawa ke kawasan markas besar kepolisian. Di dalam aula milik Polri, kini Zara dan Nyonya Kinan telah dipertemukan. Zara merasa sangat bahagia, sedangkan Nyonya Kinan malah terlihat kebingungan. Kali ini Zara hanya didampingi oleh sang suami tercinta, sedangkan Nyonya Kinan hanya didampingi oleh Sandra dan juga Komisaris Wira. Nyonya Kinan, sekarang Anda tidak usah melakukan pencarian lagi tentang putri bungsu Anda, atau tepatnya Nona Tita, karena saat ini putri kandung Nyonya sudah berada di sini dan sedang memandangi Anda. Ucapnya sampai bibirnya gemetar, karena tidak kuasa menahan haru atas pencariannya selama 20 tahun lamanya, dan kini telah berbuah manis tepatnya di hari ini, di mana seorang ibu yang kehilangan 2 putrinya sekaligus akibat tragedi penculikan yang terjadi 20 tahun yang lalu, yang telah membuat Nyonya Kinan seperti kehilangan seluruh jiwanya, penderitaannya selama 20 tahun lamanya, kini sudah terbayarkan. Dan Komisaris Wira pun merasa sangat bersyukur kepada Sang Pencipta atas kejadian ini. Kini pandangan Nyonya Kinan tertuju ke arah Zara, dari jarak hampir 10 meter,
ia sudah bisa melihat senyuman dari putri kecilnya yang telah lama ia rindukan. "Tita putriku," ucap sang Nyonya Kinan sembari melangkah cepat menuju putrinya. Begitupun dengan Zara, ia melangkah cepat sambil menangis terisak menuju arah ibunya. Saga yang menyaksikannya langsung pun ikutan terharu, ia sampai meneteskan air matanya, lalu ia buru-buru menyusutnya dengan ibu jarinya. Kini Zara dan Nyonya Kinanti saling berhadapan, keduanya saling menatap dan air mata terus saja membasahi wajah mereka. "Putriku, Tita. Kau telah kembali nak, ini aku ibumu yang sudah lama merindukanmu, peluk ibu nak." "Hiks. Hiks, ibu sangat menyayangimu," ucapnya sambil merentangkan kedua tangannya. Zara pun segera memeluk ibu kandungnya. "Elbu. Aku juga sangat merindukanmu, aku pikir jika hidupku hanyalah sebatang kara, ternyata aku masih memiliki." 44. Seorang ibu. Hiks. Hiks. 2. "Maafkan ibumu ini Zara, ibu tidak becus menjagamu dan juga kakakmu, ibu terlalu sibuk dengan dunia bisnis, sampai-sampai kalian diculik oleh orang yang dendam terhadap ibu dan juga mendiang ayahmu. Ini semua adalah kesalahan ibu dan juga ayahmu, maafkan ibu nak, kau sudah banyak menderita gara-gara keegoisanku." Kali ini Nyonya Kinan malah menyalahkan dirinya sendiri, dan memang pada kenyataannya seperti itu, di mana pada saat itu Nyonya Kinan sibuk dengan bisnis visionnya, sedangkan mendiang Tuan Sastro sibuk dengan perusahaan pertelevisiannya yang sedang maju pesat. Kali ini keduanya masih saling berpelukan sebagai tanda melepas kerinduan yang sudah lama terpendam. "Zara, kanmu adalah satu-satunya pewaris tunggal keluarga Sastrowardoyo, dan ibu akan menyerahkan semuanya padamu, kelolalah perusahaan peninggalan ayahmu, kau berhak atas itu semua, dan Elbu akan memecat Felix sebagai CEO di perusahaan Sastro Gemilang Group." Mendengar hal itu, entah kenapa Zara merasa telah menanggung beban yang sangat berat. Zara masih awam dan tidak paham mengenai soal perusahaan, apalagi dianjurkan untuk mengelolanya. "Tapi maaf Bu, Zara rasanya belum siap untuk mengelola perusahaan sebesar itu." "Ra, kan ada suamimu, mintalah bantuannya karena ibu sangat yakin jika Sagara adalah pria hebat di bidang ini, dan ibu sangat beruntung kau berjodoh dengannya, mau ya nak?" Pintanya memohon. Kini Zara malah mengalihkan pandangannya ke arah suaminya, dan Saga pun mengangguk, pertanda ia setuju atas tawaran ibu mertuanya tersebut. "Baiklah Bu, Zara akan berusaha untuk bisa mengelola perusahaan peninggalan ayah. Sekali lagi terima kasih ibu atas kepercayaan terhadapku." "Sudahlah nak, kamu tidak usah berkata seperti itu. Aku adalah ibumu dan seluruh aset perusahaan peninggalan ayahmu sudah menjadi hak milikmu." Zara pun tersenyum bahagia, ia tidak menyangka jika keluarganya berasal dari orang yang berada, padahal sedari kecil Zara hidup dalam kesederhanaan. 43. 45. Mengantar Maura dan Akila. Setelah pertemuan Zara dengan ibunya, rupanya keadaan saat ini sengaja dibuat menjadi senyap, di mana pertemuan ini betul-betul dirancang agar tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan Art di rumah Sagara termasuk 2 orang suster, tidak ada yang mengetahui peristiwa pertemuan ini. Mengapa demikian? Agar musuh masih beranggapan jika Nyonya Kinan belum menemukan putri bungsunya, menurut Komisaris Wira, Saga harus berhati-hati akan kehadiran orang asing di rumahnya, baik itu Art ataupun para pengawalnya, bisa jadi mereka adalah para penyusup dari musuh. Dan kini Nyonya Kinan, Zara dan juga Saga sedang mengatur strategi untuk menyingkirkan Felix. "Ibu tenang saja, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera membongkar kejahatan Felix. Ibu percaya padamu Saga,
Tolong jaga dan lindungi putriku satu-satunya. Setelah situasinya aman dan kondusif, maka jangan pernah melarang ibu untuk selalu dekat dengan putriku. Pintanya cukup membuat Saga terkejut. Bu, mana mungkin aku melarang ibu untuk dekat dengan Zara, malah aku ingin kita semua berkumpul dalam satu keluarga, iya kan sayang? Ucapnya sembari menggenggam tangan Zara lalu mengecupnya. Diperlakukan seperti itu, Zara malah tersipu malu dibuatnya. Ibu senang melihat kalian berdua begitu harmonis. Oh iya Sandra, jangan lupa besok atur jadwalku untuk pertemuan dengan para pemegang saham. Aku ingin tahu sejauh mana Felix mengelola perusahaan mendiang suamiku. Perintahnya langsung diangguki oleh Sandra. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menyudahi pertemuan ini dan tetap menganggap bahwa pertemuan ini tidak pernah terjadi agar musuh tidak curiga. Karena menurut pengamatan dari Komisaris Wira, bahwa musuh mulai mengintai gerak-gerik Nyonya Kinan dan juga Zara, mereka pun dimintai untuk tetap selalu waspada. Di hari Sabtu ini Zara dan juga kedua putrinya akan pergi ke sanggar milik Rei Senja, di mana Saga sudah menyetujuinya dan ia pun mengutus pengawal Rian beserta jajaran anak buahnya yang lain untuk menjaga kemanapun Zara dan juga kedua putrinya pergi. Selama perjalanan, Zara dan kedua putrinya mendapatkan pengawalan yang sangat ketat, di mana dua mobil pengawal telah mengiringi kepergian mereka. Bagi Zara ini semua terlalu berlebihan, namun mengingat para pelaku kejahatan yang terbilang bukan seorang penjahat biasa akan tetapi para pelaku merupakan para penjahat kelas kakap yang sewaktu-waktu bisa muncul kapan saja dan menghabisi dalam sekejap. Kini Zara tiba di sanggar milik Rei Senja, sesuai dengan lokasi yang telah dikirim lewat aplikasi chat. Rupanya Rei sudah menunggu kedatangan Zara dan juga kedua putrinya. Rei sempat terkejut saat melihat Zara membawa pasukan pengawal lebih dari 4 orang, mereka pun memiliki tampang yang sangar. Selamat siang Kak Rei. Sapa Maura dan juga Akila secara berbarengan. Selamat siang juga Maura dan juga Akila, bagaimana perjalanan kalian menuju tempatnya Kak Rei? Tanya Rei sambil berjongkok di antara Maura dan Akila yang masing-masing dari mereka duduk di atas kursi roda. 46. Sangat menyenangkan Kak Rei, bahkan aku dan Lala sudah tidak sabar untuk segera tiba di sini, dan tempat ini sangat bagus, sahut Maura sambil mengamati sekitar lokasi sanggar. Permisi Nyonya, ada telepon dari Tuan. Ucap Rian sambil memberikan ponsel miliknya kepada Zara dan Zara pun langsung meraihnya. Di dalam sambungan telepon tersebut Saga sempat mengoceh kenapa ia tidak mengangkat sambungan panggilan telepon darinya, ternyata setelah Zara cek, ponselnya tidak berbunyi alias ia silen. Lia Mas maaf, aku lupa aktifkan mode dering. Sahut Zara sedikit murung. Kemudian sambungan telepon pun diakhiri. Rei sempat penasaran akan sosok suaminya Zara, mengingat Zara dan kedua putrinya dikawal begitu ketat, tentunya suaminya Zara bukanlah pria sembarangan. Sepertinya suamimu orang hebat Yara, kau datang ke sini saja, pengawalannya begitu banyak. Mendengar Rei berkata seperti itu, Zara sempat merasa malu, karena apa yang dilakukan oleh suaminya, menurutnya sangat berlebihan dan terlalu mencolok. Suamiku orang biasa saja Kak. Balasnya tidak mau mengatakan kebenarannya. Lalu Zara, Maura dan Akila dipersilahkan untuk masuk ke dalam sanggar, di mana di tempat tersebut sudah ada beberapa anak sepantaran Maura dan Akila sedang menunggu untuk mendapatkan materi tentang dunia seni melukis. Akhirnya kelas pun dimulai, Zara dengan setianya menunggu kedua putrinya di depan kelas sanggar. Tidak lama kemudian, Rei datang menghampirinya,
Sepertinya Ray ingin menanyakan sesuatu kepada Zara, dan menurutnya ini adalah waktu yang sangat tepat, sedangkan anak-anak di dalam sanggar sedang fokus melukis dan dibimbing oleh para asistennya Ray. Ra, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Tanya Ray duduk di sebelah Zara. Zara pun langsung menggeser tempat duduknya. Ia tidak ingin sampai timbul fitnah cuma gara-gara hal kecil seperti ini. Apa yang mau Kak Ray tanyakan padaku, Kak? Jawabnya tidak berani menatap ke arah Ray. Zara selalu menjaga pandangannya terhadap pria yang bukan mahramnya. Mengingat dirinya saat ini adalah seorang wanita yang sudah bersuami. Ray sendiri paham sekali akan sikap Zara yang cukup berbeda dengan kakaknya, yakni Nabila. Ra, bagaimana kabar kakakmu sekarang? Apa ia sudah menikah dan punya keluarga yang bahagia? Untuk apa Kak Ray menanyakan soal Kak Nabila? Bukankah kalian sudah tidak ada hubungan lagi? Tanya balik Zara, sepertinya ia tidak suka Ray membahas mendiang kakaknya. Kenapa begitu berat sekali menanyakan kondisi Nabila setelah apa yang telah aku lakukan saat bersamanya di Dubai, sebuah kesalahan serta kebodohanku yang telah sangat aku sesali. Ucapnya dalam hati. 3. Tidak Ra, aku hanya ingin tahu tentang kabarnya saja. Kalau kau tidak mau jawab, ya sudah Ra, aku tidak mau memaksamu untuk menjawabnya. Tukasnya dan langsung terdiam. 47. Maafkan aku Kak Ray, aku tidak bisa memberitahu dirimu soal menendiang kakakku karena ini adalah atas permintaan terakhirnya sebelum ajal menjemputnya. Aku pun sampai saat ini masih merasa heran dengan permintaan terakhir dari Kak Nabila, padahal Kak Nabila sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Kak Ray setelah kedua orang tuanya Kak Ray tidak merestui hubungan putranya dengan Kak Nabila, mengingat dulu aku dan kakakku hanya sebatas orang miskin yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua dan tidak memiliki apapun, sehingga membuat Kak Nabila nekat bekerja menjadi seorang TKW di Dubai. Batinnya kembali teringat akan masa lalu. Akhirnya percakapan pun diakhiri, dan Zara memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya bersama kedua putrinya. Ray sendiri menganggap sikap Zara kali ini seolah menghindar darinya setelah ia menanyakan soal Nabila. Ray pun semakin penasaran, mengapa Zara begitu menutup rapat akses dirinya untuk sekedar mengetahui tentang kabar wanita yang sampai saat ini masih sangat ia cintai. Aku akan terus mencari informasi tentang Nabila padamu Zara, karena aku tidak bisa untuk melupakannya, dan aku hanya ingin menebus semua kesalahanku padanya. Batinnya penuh rasa penyesalan. 9. 48. Merayu Laura. Nanti malam giliran Saga mulai melancarkan aksinya, di mana nanti malam ia akan bertemu dengan Laura dan makan malam bersama. Niatnya kali ini ia akan meminta sesuatu terhadapnya dan semoga saja Laura mau menuruti semua keinginannya tanpa ada rasa curiga sedikitpun dengan rencananya kali ini. John malam ini ditugaskan untuk mengawasi lokasi sekitar restoran jika sampai ada yang mencurigakan dalam pertemuannya nanti malam. Namun kali ini Saga sengaja membawa beberapa pengawal dalam mode senyap, tidak lupa Komisaris Wira ikut andil dalam rencana Saga malam ini. Karena alat penyadap yang diperoleh dari Komisaris Wira harus bisa terpasang di ruangannya Tuan Felix, sebuah alat penyadap tercanggih yang tidak akan mudah dan bisa terdeteksi oleh musuh. Kini Saga sudah mengenakan pakaian tuxedo lengkap dengan dasi kupu-kupunya, rambutnya yang klimis dan disisir ke belakang membuatnya semakin terlihat tampan dan mempesona. John yang menatap tuannya tersebut sampai tak berkedip. Alamak, gimana wanita yang gak klepek-klepek sama pesonanya tuan, semakin kesini Anda semakin menggoda. Puji John yang terus memandangi tuannya.
Saga sendiri merasa risih akan sikap John padanya. Hei, kendalikan pandanganmu John, ingat kau adalah pria normal, tidak mungkin kan kau tertarik dengan seorang pria. Ups. Selama ini belum pernah aku melihatmu menggandeng seorang wanita. Kelakarnya sambil tertawa geli. Yaelah tuan, saya ini masih normal lah. Hanya saja setiap saya menyukai seseorang, selalu bertepuk sebelah tangan, Dasar nasib. Keluhnya sembari mendesah kasar. Bah. Ha. Nasibmu sungguh sangat mengenaskan John, ya sudahlah terima nasib, selamat menikmati hidupmu menjadi seorang bujang lapuk. Ejek kembali Saga sambil tertawa geli. 2. John yang mendengarnya, cukup geram. Ia pun bertekad untuk bisa segera mendapatkan jodoh, agar tidak lagi diejek seperti ini. Aish. Bujang lapuk, tega sekali Anda mengataiku seperti itu tuan, mentang-mentang Anda sudah 2 kali menikah, cek. Cekal jeramnya dalam hati. 5. Kali ini restoran yang dipilih adalah Pacola The Ritz Pacific Place, sebuah restoran megah yang menyajikan aneka menu western dan juga lokal. Di tempat ini Saga sudah melakukan reservasi khusus tamu VVIP dan juga privat, jadi tidak ada orang lain yang bisa melihat dirinya berduaan bersama Laura selain para pegawai restoran. Saga pun sengaja untuk datang lebih awal dan menunggu kedatangan Laura di sana. Ia tidak mau datang secara beriringan, kalau sampai ada orang lain tahu dan melaporkan kejadian ini kepada keluarganya terutama Zara, bisa perang dunia ketiga nantinya. Kali ini Saga cukup kesal karena menunggu Laura yang tak kunjung menunjukkan batang hidungnya, ia pun sempat menggerutu karena kesal.